اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, di Rabu pagi yang barokah ini kita bisa berkumpul bersama di Pendapi Balai Kota Surakarta dalam rangka memulai sesuatu yang sebetulnya tidak baru, cuman wajahnya yang baru, dengan judul pengajian rutin pemerintah Surakarta. Pengajian rutin pemerintah Surakarta. Untuk sahabatku dimanapun antum berada yang lagi menyaksikan tayangan ini, jadi saya berada di pendopo atau Pendapi Balai Kota Surakarta. Di sebelah kiri saya adalah para penghafal Al-Quran, hafidhah, dan ada ibu saya juga. Ada ibu saya yang tergabung dalam Jamuri, yang biasa selama bulan Maulid itu ada perjalanan tiap hari dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, dan pada hari ini berada di Pendapi Balai Kota Surakarta dalam rangka mengawali pengajian rutin pemerintah Kota Surakarta. Insya Allah barokah buat semuanya, manfaat buat semuanya. Saya pilih judul akhlak mulia. Akhlak itu seringkali kita artikan budi pekerti, tetapi harus ada tambahannya mulia, karena bisa jadi akhlaknya bejat, akhlaknya jelek, akhlaknya nggak beres. Tapi kalau udah ada tambahannya mulia, maka itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Manusia itu dinilai oleh manusia lain karena perilakunya. Sepandai apapun orangnya, kalau perilakunya nggak beres, maka manusia tidak akan menyukainya. Itu naluri. Manusia seperti itu. Tapi sebodoh apapun orangnya, nggak punya ilmu, mungkin bukan jebolan kampus yang terkenal, mungkin bukan lulusan pondok pesantren, mungkin nggak hafal Al-Quran 30 juz, mungkin yang dihafal hanya surat Al-Fatihah karena menjadi rukun di dalam sholat. Selebihnya mungkin Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad, mungkin cuman itu. Tapi orangnya murah senyum, orangnya santun. Kalau kata orang Jawa suka ngeluruhi, ahli menyapa orang lain. Dia nggak menunggu jadi orang kaya untuk berderma, meskipun nggak punya apa-apa, yang punya bisa menjadi sesuatu. Punya tempe 2 iris, yang seiris dikirimkan tokonya. Punya uang hanya Rp10.000, yang 5.000 bisa masuk ke kas masjid. Orang yang semacam ini akan dicintai, dicintai, akan disayangi. Kenapa? Karena akhlaknya mulia. Makanya akhlak mulia ini menjadi misi utama dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku bu'ithu, diutus. Sesungguhnya aku diutus liutammima, untuk menjadikan sempurna makarimal akhlak, akhlak-akhlak yang udah baik. Jadi akhlak-akhlak yang udah baik
disentuh oleh Nabi Muhammad SAW menjadi sempurna. Kadang ada rumah bangunannya udah bagus tapi belum sempurna, tiba-tiba kena sentuhan satu ahli, sedikit saja sentuhannya, rumahnya menjadi indahnya luar biasa. Misi utama Nabi Muhammad SAW adalah menjadikan akhlak siapapun manusianya bukan cuma mulia, tetapi di atas tingkat mulia. Mulia itu hal yang biasa. Jadi manusia harus berakhlak mulia. Tapi jadi umat Nabi Muhammad SAW gak boleh sama dengan manusia yang lain. Liutammima makarimal akhlak. Akhlaknya, levelnya jauh di atas manusia-manusia yang lain. Contoh, manusia memberikan senyum pada yang lain itu biasa. Tapi kalau umat Nabi Muhammad SAW itu memberikan senyum kepada yang dikenal maupun yang tidak dikenal, kepada yang menyayang maupun yang membenci. Ini yang luar biasa. Contoh misalnya, ibu-ibu yang hadir saat ini kebanyakan alhamdulillah ahli ilmu, ya kebanyakan ahli ilmu, dan juga yang bertugas ya kerja di Balai Kota Surakarta. Dan pemirsa di rumah, saya mau kasih contoh misalnya. Ada seorang suami marah kepada istri, suaminya nyebelin, istrinya sabar, itu biasa. Itu namanya istrinya berakhlak mulia. Tapi kalau umat Nabi Muhammad SAW bukan sekedar itu, harus di atasnya. Istrinya bukan cuma sabar, tapi muhsin. Dia membalas keburukan itu dengan kebaikan. Dia senyum pada suaminya, dia tetap lembut sama suaminya, dia layani suaminya dengan pelayanan yang luar biasa. Ini baru namanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah jadi muslim bukan sekedar berakhlak mulia. Jadi muslim bukan sekedar akhlaknya bagus, tapi akhlaknya paling bagus, akhlaknya paling mulia. Liutammima makarimal akhlak. Kita lihat akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun, mau kepada manusia, mau kepada hewan, mau kepada tetumbuhan, mau kepada benda mati, batu-batu ataupun gunung, kepada malaikat, apalagi kepada yang maha mencipta yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlak beliau jauh di atas akhlak-akhlak yang super mulia. Makanya Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Akhlak mulia biasa, akhlak di atas mulia biasa. Nabi Muhammad SAW akhlaknya nggak bisa dikasih nama dengan nama yang biasa. Makanya Tuhannya dan Tuhan kita semua Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala Arhamur Rahimin, yang maha pengasih dari semua yang berjiwa kasih, menjuluki akhlak Nabi Muhammad SAW bukan dengan akhlak mulia, tapi wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau sungguh berada jauh di atas akhlak yang azim. Jadi kalau ada akhlak mulia, akhlak super, Nabi Muhammad SAW jauh di atas itu. Bukan azim, la'ala khuluqin azim, jauh di atas akhlak yang agung. Nah, karena itu yang perlu kita pikirkan, gimana caranya kita bisa menjadi umat yang dicintai Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah mensyaratkan di antara kalian semua kelak di hari kiamat yang paling dekat dengan aku adalah ahasinakum akhlaqo, yang akhlaknya paling bagus. Semakin bagus akhlaknya, maka semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas caranya gimana biar akhlaknya mulia? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah Ta'ala, sungguh buat kalian semua, sungguh buat kalian semua. Siapa kalian semua? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Tiga kelompok manusia.
Yang pertama, orang-orang yang diharapkan hanya Allah, orang-orang yang tujuannya adalah Allah, yang dia inginkan hanyalah Allah. Yang kedua, wal yaumil akhir, orang-orang yang mengharapkan akhirat, orang-orang yang takut sama neraka, orang-orang yang pengen masuk surga. Wa dzakarullaha katsira, orang-orang yang ketiga banyak zikir, bukan yang sedikit zikir. Yang sedikit zikir nggak masuk kategori. Yang sedikit zikir nggak akan melakukan yang akan saya sampaikan ini. Yang nggak cari surga, nggak takut neraka, nggak akan melakukan apa yang akan saya sampaikan ini. Yang nggak cari Allah, cuman cari pandangan manusia, popularitas, mencari sanjungan, mencari pujian dari manusia ataupun selain manusia, nggak akan melakukan apa yang akan saya sampaikan ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Gak usah kalian mencari suri teladan yang lain. Dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada semua contoh untuk kalian, semua suri teladan yang terbaik. Maka orang yang pengen Allah, pengen dapat ridhonya Allah, pengen dapat surga, zikirnya banyak, dia akan menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam panutannya dalam segala bidang. Karena itu orang-orang yang cari akhirat, orang-orang yang cari Allah, orang-orang yang banyak zikir, hidupnya akan selalu belajar kehidupan Nabi Muhammad SAW. Akan selalu belajar kehidupan Nabi Muhammad SAW. Saya mau nanya, boleh? Nggak boleh tetap nanya. Jenengan semua dan saya dan kita cenderung niru siapa? Jawabannya lama ya. Sederhana, niru yang membesarkan. Kalau yang besarkan ayahnya akan niru ayahnya. Kalau yang besarkan ibunya niru ibunya. Saya, alhamdulillah, ibu saya tidak merokok. Ayah saya tidak merokok. Karena dibesarkan oleh manusia yang tidak merokok, maka saya juga tidak merokok. Ayah saya suka pengajian, ibu saya susah saya temui karena sibuk pengajian. Makanya saya tumbuh jadi orang yang suka pengajian. Ayah saya gak pernah kunci rumah, ibu saya gak pernah kunci rumah. Dari saya lahir, seingat saya berarti setelah umur saya kurang lebih 6 tahun, 7 tahun, pintu rumah kami nggak pernah dikunci. Ditutup iya, dikunci nggak pernah. Kenapa? Suka terima tamu, suka sama tamu. Maka saya jadi orang yang suka kedatangan tamu. Itu hal yang biasa. Kenapa? Saya hidup meniru manusia-manusia yang membesarkan saya. Itu manusia. Makanya ayam nggak bisa niru kucing, kucing nggak bisa niru ayam. Kenapa? Ayam besar oleh ayam, kucing besar oleh kucing. Begitu ayam dibesarkan sama kucing, itu ayamnya nggak akan bisa terbang, miber nggak bisa. Terbang dikit nggak bisa. Kenapa? Kucing nggak pernah ngajari ayam untuk loncat terbang. Ayam nggak tahu cara menggunakan paruhnya. Ayam nggak tahu cara menggunakan sayapnya. Begitulah umat Nabi Muhammad SAW. Kalau dia besar, tidak meniru Nabi Muhammad SAW. Kalau dia besar, tumbuh, nggak meniru Nabi Muhammad SAW. Karena itu dikatakan ibu adalah sekolah yang pertama. Maka ibu harus paham bagaimana cara makan Nabi Muhammad SAW. Ibu harus paham bagaimana cara minum Nabi Muhammad SAW. Ibu harus paham bagaimana cara duduk Nabi Muhammad SAW. Ibu harus paham bagaimana cara bangun dari duduk, berjalan, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk rumah, keluar rumah, berbicara dengan orang tua, bergaul dengan sesama. Ibu harus paham seluruh kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena anak akan mencontoh ibunya. Ayah
harus paham cara hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena anak akan mencontoh ayahnya, kedua orang tuanya. Yang jadi masalah, ini masalah. Nah, kita cara hidupnya ini mungkin sebagai orang tua kita nggak mencontoh Nabi Muhammad SAW, nggak nyontoh. Makanya masuk kamar mandi nggak pernah peduli kaki kanan atau kaki kiri, keluar kamar mandi nggak pernah peduli kaki kanan atau kaki kiri, kalau duduk nggak pernah peduli zikir sholawat atau tidak, bangun dari duduk doanya apa nggak pernah peduli, makan mau tangan kanan mau tangan kiri nggak pernah peduli, halal haram nggak ditanya, nggak pernah peduli. Kenapa? Karena kita nggak belajar kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika di masyarakat ketemu hal-hal yang tidak menyenangkan hati, jawabannya sederhana, karena kita sebagai umat yang terbesar kita nggak belajar kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat dakwahnya Rasulullah SAW. Saya sangat gimana ya, Rasulullah SAW itu waktu jadi pendatang, namanya pendatang itu berarti orang baru, orang baru dari Mekah hijrah ke Madinah. Artinya beliau Nabi Muhammad SAW orang Mekah yang pindah ke Madinah. Meskipun keluarga Nabi Muhammad SAW aslinya dari Madinah Al-Munawwarah, dari garis ayahnya. Banyak yang ada di Madinah. Ayahnya pun wafat di kota Madinah. Karena Rasul Muhammad SAW pindah dari Mekah ke Madinah, meskipun beliau manusia yang paling mulia, akhlaknya paling tinggi, pengikutnya banyaknya luar biasa, pengikutnya siap mati untuk beliau SAW nggak pernah ngajarin untuk nyakitin orang, nggak pernah mengajarin untuk mencaci maki orang, nggak pernah ngajarin untuk menghina orang. Yang diajarkan begitu masuk kota Madinah Al-Munawwarah, Ayyuhan nas, dikumpulkan itu sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Hei umat manusia, afsus salam. Kalian gak usah ngomong A, B, C. Kalau ketemu yang lain doakan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu selamat. Kalimat assalamualaikum itu kalau diucapkan muslim kepada muslim yang lain artinya apa? Assalamualaikum, saya akan menjamin kamu selamat dari gangguan saya. Saya nggak akan mencaci kamu, saya nggak akan menghina kamu, saya nggak akan musuhin kamu, saya nggak akan berbicara di belakang kamu, saya nggak akan menipu kamu. Itu artinya. Kemudian assalamualaikum kalau disampaikan muslim kepada muslim yang lain artinya apa? Aku akan berjuang menyelamatkan kamu. Kalau kamu punya hutang, aku akan bantu melunaskan. Kalau kamu sakit, aku akan bantu mengobati. Kalau kamu lemah, aku akan bantu kamu agar jadi kuat. Kalau kamu sedih, aku akan bantu agar kamu bahagia. Assalamualaikum maknanya seperti itu. Jadi begitu ketemu langsung jaminan, assalamualaikum, dadah, you selamat dari saya nggak akan ganggu kamu, saya akan bela kamu. Dijawab, waalaikumsalam, jangan khawatir, saya juga akan melakukan yang sama, saya nggak akan ganggu kamu, saya akan bela kamu. Warahmatullahi wabarakatuh. Otomatis kalau manusia itu udah semacam itu, saling menyayangi, saling membantu, saling membela, saling menolong dan seterusnya, rahmatnya Allah pasti akan turun. Warahmatullahi wabarakatuh, dan berkah-berkah dari Allah akan bermunculan dari atas maupun dari bawah. Afsus salam, disuruh oleh Nabi Muhammad SAW menebarkan assalam, baik ucapan yang makna ucapan itu adalah perbuatan. Sementara kita sering assalamualaikum di depannya, di belakangnya masya Allah ghibah, namimah, fitnah dan lain sebagainya. Mulutnya mungkin manis assalamualaikum, tapi hatinya ketika mengucapkan ada permusuhan, ada iri, ada dengki. Maka ini bukan makna assalam. Perintah Nabi Muhammad SAW
kepada sahabat semuanya, assalamualaikum. Disuruh menebarkan dulu nih assalam. Setelah itu apa? At'imut ta'am, traktir semuanya, ajak makan semuanya. Gak kenal kaya, gak kenal belum kaya, pokoknya ketemu manusia jangan pernah kamu makan sendiri. Kalau kamu punya apapun, makanan satu orang cukup untuk dua orang. Selalu ajak yang lain makan. Yang ketiga, sholli bilail wan nas niyam tadkhulul jannah bisalam. Kalau malam hari manusia lagi tidur, kamu bangun, sholat malam, tahajud, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini program pertama Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang punya 100 hari kerja pertama, 100 hari pertama, 50 hari pertama, 3 bulan pertama, inilah yang pertama kali dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk kota Madinah. Artinya apa? Beliau membangun komunitas Muslim yang saat itu minoritas dengan rasa cinta dan kasih sayang, menunjukkan ini manusia-manusia yang layak menjadi temanmu siapapunkah kamu, yang layak menjadi saudaramu siapapunkah kamu, yang layak menjadi partner kerjamu siapapunkah kamu. Tapi sekarang coba kita lihat, apakah pesan itu udah kita lakukan? Gak usah jauh-jauh, satu kampung, satu rumah, rumah yang besar, ponakan sama pamannya, paman sama keponakannya, saudara kandung, adik dengan kakaknya, kakak dengan adiknya, saudara ipar satu dengan yang lain. Apakah sudah tercipta ini? Assalamualaikum, selamat betul, gak dicaci, gak dimaki, gak dihina, gak digunjing, gak difitnah. Apakah berjalan betul? Kalau ada yang sakit gak mikir biaya lagi, bukan karena punya BPJS, ya dia pun BPJS-nya minim, gak perlu BPJS, sudah ditanggung oleh yang lain. Apakah itu sudah berjalan di rumah masing-masing umat Islam? Subhanallah, umat Nabi Muhammad SAW ini dalam satu keluarga, di antara 1 dari 10, kalau misalnya 10 orang, 5 orang, 1 insya Allah akan jadi orang yang punya harta lebih dari yang lain. Sehingga kalau 1 ini mikirkan yang lain, selesai. Tapi kenapa sekarang yang timbul keluh kesah, mumet, puyeng dan lain sebagainya. At'imut ta'am, nggak jalan. Traktir yang lain, kasih makan yang lain, bagi hartamu untuk yang lain, nggak jalan. Nah ini sisi akhlak, ya sisi akhlak. Kenapa sisi akhlak ini menipis? Mohon maaf, kopyahan ketemu kopyahan, pakai hijab ketemu pakai hijab, mau tabrakan, sama-sama naik motor, mau tabrakan nggak jadi. Pertanyaan saya, kebanyakan saling melotot atau saling senyum? Gimana? Insya Allah saling senyum, insya Allah, ya insya Allah. Tapi faktanya perlu dilakukan penelitian. Kita tidak bisa menghukumi sesuatu tanpa diteliti. Faktanya lebih baik pelakunya ngaku, nanti kita teliti. Oh ya Beb, saya memang kalau mau tabrakan nggak jadi, saya belum bisa senyum Beb, saya masih marah, masih cemberut. Oh, dari sekian ini apa responden ternyata 95% melotot, membentak, marah. Berarti belum bisa melihat yang lain ini saudara. Kalau sampai tabrakan, brak, saya mau nanya, marah atau mau nolong? Sopo? Marah atau mau nolong? Saya ngomong gini karena udah praktek, tapi ya jangan terus-terusan ya. Saya pernah baru beli mobil, baru keluar dari showroom, jalan lewat Slamet Riyadi, disopiri Mas Seto kalau saya nggak salah ingat. Saya di sampingnya, bangjo nonongan, ijo, jalan terus. Di belakang saya ada motor, yang naik motor
saya lihat spion Mas Seto, waduh ya, waduh, orangnya kemudian shoot, lari, jus. Saya bilang sama Seto, gak usah dikejar, paling remuk. Ya paling mobilnya remuk. Udah, itu pertanda, berarti kita suruh ganti mobil yang lebih bagus. Gitu aja kok repot. Enak atau gak enak? Enak. Coba kalau hati mikirin mobil baru remuk, iki piye, mumet, perjalanan pusing. Tapi kita lihat, oh ini orang ngelamun, oh mungkin dia punya masalah, oh lagi ditunggu di rumah sama istrinya, kalau nggak sampai rumah nanti lebih parah, maka dia tergesa-gesa. Oh ya sudah, nggak usah diapa-apain, namanya juga orang naik motor, yang begitu hal yang biasa. Ini kalau kita terapkan sehari-hari begini, enak hidup. Tapi yang ada, Masya Allah, ke masjid mungkin ahli, majelis mungkin ahli, maafkan orang, ahli enggak? Ahli enggak maafkan orang? Zikir mungkin ahli, baca Al-Quran mungkin ahli, baca Al-Quran mungkin ahli. Tapi coba ayatnya itu, saya nggak hafal ayatnya sih, ini punya yang hafal. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fisarri. Untuk ampunan yang dipanggil sama Allah pertama kali siapa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Segera hampiri ampunan Tuhanmu yang dan surganya yang luasnya seluas bumi dan langit, yang Allah siapkan untuk uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Lantas siapa orang bertakwa yang dipanggil sama Allah Ta'ala? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang ahli berderma. Jangan merasa itu saya, nanti dulu. Ayatnya ada lanjutannya, fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang ahli berderma saat punya maupun nggak punya. Kadang-kadang kita ini ahli berderma waktu punya, waktu nggak punya nggak berderma. Ayat ini berlaku untuk orang yang ahli sedekah waktu senang maupun susah. Kadang-kadang kalau susah ahli sedekah, lagi sakit ahli sedekah. Banyak yang musibah ahli sedekah. Kenapa? Sedekah nolak bala. Waktu senang lupa, nggak sedekah. Yang dipanggil sama Allah orang yang berakhlak. Siapa orang berakhlak? Senang susah sedekah, kaya miskin sedekah. Dia nggak pernah lihat harta yang dia punya, tapi dia punya jiwa yang ingin selalu memberi apa yang dia punya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua siapa? Wal qadhiminal ghaidh. Orang-orang yang bisa menahan marah. Sebetulnya layak marah. Sebetulnya layak marah, lalu dibuat marah. Tapi dia menahan marah. Ini yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang bisa memaafkan orang lain, bukan sekedar menahan marah, yang membuat marah dimaafkan, gak diungkit-ungkit salahnya, didoakan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Bahkan orang-orang yang dimaafkan tadi, dia berbuat baik kepadanya, kirimin beras, kirimin motor, kirimin rumah. Padahal itu orang yang nyebelinnya luar biasa. Yang semacam ini dapat ampunan, dapat surga. Siapa yang disebut? Orang yang ahli sholat, orang yang ahli baca Al-Quran, orang yang ahli zikir, nggak disebut. Kenapa? Karena udah biasa di masyarakat, orang ahli sholat disebut orang baik, orang ahli zikir disebut orang baik, orang ahli baca Al-Quran disebut orang baik, dan insya Allah betul-betul orang baik. Tapi kalau kita mau mengukur diri kita baik atau tidak, bukan sekedar dengan baca Al-Quran yang banyak, zikir yang banyak, sholat yang banyak, tetapi ini bisa nggak memaafkan orang lain, bisa nggak menahan emosi, bisa nggak membagi yang kita punya, bisa nggak tetap tersenyum walaupun dalam duka dan luka, bisa nggak mengutamakan orang lain. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasassah. Ikhwani rahimakumullah. Inilah contoh akhlak yang mulia. Nah, ini yang menjadi PR buat kita semua, bagaimana caranya mengajarkan kepada keluarga kita. Jalan pintasnya ada. Jalan pintasnya biar punya akhlak mulia ada. Selain belajar semua itu,
jalan pintasnya adalah menebarkan sholawat dan salam kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajak masyarakat untuk selalu bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang dilakukan ibu-ibu Jamuri. Bunyi Jamuri ini hafizah semuanya, ya. Tapi beliau kenapa yang ditonjolkan bukan Al-Qur'annya, yang ditonjolkan solawat. Karena kalau kalian diajak baca Al-Qur'an 10 juz mundur, ya, mundur teratur atau mundur lari, urusan baca ya belajarlah kepada beliau. Tapi masyarakat, beliau yang selalu digalakkan adalah diajak solawat, diajak solawat di mana-mana, solawat dari zaman dahulu sampai sekarang. Kenapa harus solawat? Bukan yang lain, karena korelasi akhlak mulia dengan solawat itu sangat erat, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna akrabakum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan, atau kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kalian semua, kelak yang paling dekat denganku adalah orang yang paling banyak solawat. Sehingga kalau kita banyak solawat, akhlak kita akan jadi mulia. Kenapa begitu? Karena Nabi juga mengatakan SAW, siapa yang banyak solawat itu kelak di akhirat, siapa yang paling mulia akhlaknya itu kelak di akhirat paling dekat dengan aku. Sehingga siapa banyak solawat dekat, siapa berakhlak mulia dekat. Berarti siapa banyak solawat akhlaknya akan jadi mulia. Belum mulia akan jadi mulia. Karena itu mari kita ajak anak-anak kita, yuk solawat. Udah solawat pagi belum? Udah solawat sore belum? Duduk tadi udah solawat belum? Ayo solawat, galakkan solawat, suarakan wahyunya Allah. Sallu alaihi, kita jadikan sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ikhwani rahimakumullah, saya nggak akan berpanjang-panjang. Kenapa? Karena saya harus melanjutkan perjalanan ke Surabaya untuk terbang ke Pangkalan Bun. Ya, untuk terbang ke Pangkalan Bun, insya Allah. Tapi belum selesai, saya masih ada tambah 1 poin lagi. Boleh ya punya ya? Satu aja, nggak usah banyak. Pengumuman, tolong sampaikan sama yang lain. Nanti hari Jumat insya Allah 21 Oktober Ba'dal Isya, Jumat 21 Oktober Ba'dal Isya, itu pengajian tahunan di Majlis Ar-Raudhah, Maulid Akbar. Maulidnya Majlis Ar-Raudhah, maulid di tempat saya, Jumat 21 Oktober Ba'dal Isya. Tolong hadir, karena ini untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Yang ngaku teman saya, yang ngaku sahabat saya, ngaku pecinta saya, ngaku murid saya, nggak berusaha hadir, tidak akan saya akui di akhirat nanti. Nggak berusaha loh ya. Kalau udah usaha tapi nggak hadir nggak apa-apa. Usaha aja nggak mau. Di akhirat ngaku teman saya akan ngomong nggak kenal, saya nggak kenal. Saya nggak kenal. Saya pengen antum semua hadir, sehingga kelihatan Surakarta ini kota solawat. Karena warganya di mana-mana pada bersolawat. Muncul dari solawat ini nanti akhlak-akhlak yang mulia. Itulah saya kalau majelis solawat selalu saya nggak mau kecil. Saya ajak semua untuk menyemarakkan majelis solawat. Dan alhamdulillah Pemkot Surakarta dari dulu selalu bersolawat. Sejak awal sampai sekarang. Bahkan ada agenda resmi tahunan Pemkot Surakarta. Setiap tanggal 27 Rajab ada parade rebana yang menjadi agenda wisata resmi kegiatan Pemkot Surakarta dan lain sebagainya. Ada haul Habib Ali Al-Habsyi. Itu haul ada 2 hari yang besar. Yang satu hari haul, hari berikutnya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sahabatku dimanapun antum berada, Jumat 21 Oktober Ba'dal Isya, yang ngaku teman saya enggak berusaha hadir, tidak akan saya akui. Termasuk yang di sebelah kiri saya.
nggak berusaha loh ya. Kalau usaha ya alhamdulillah, nggak harus hadir, tapi usaha hadir. Usaha hadir itu minimal ya udah ngosongin tanggal, hari itu nggak akan kemana-mana. Kalau udah punya janji, berdoa semoga janjinya batal. Jelas semuanya? Nah, super terakhir belum selesai. Itu tadi numpang iklan. Sholawat ini kan banyak. Terus ada yang nanya sama saya, enaknya baca sholawat apa, Beb? Jawabannya gampang, yang kamu bisa, selesai. Nggak usah harus sholawat A, nggak usah harus sholawat B, nggak usah harus sholawat C, pokoknya yang kamu bisa. Kamu bisanya sallallahu ala Muhammad, ya udah baca itu. Kamu bisanya ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya udah baca itu. Kamu bisanya yang at-tahiyat, wah itu sholawat yang paling bagus. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim sampai akhir. Itu sholawat yang paling hebat sejagat raya. Gak ada sholawat yang bisa lebih hebat dari sholawat tersebut. Apapun sholawatnya, baca. Hasilnya saya gak akan cerita, rasakan sendiri. Ya rasakan sendiri. Baca yang banyak, istiqomahkan, ajak yang lain, hasilnya rasakan sendiri. Karena gak pernah orang bersolawat jadi kecewa, gak ada. Yang ada akan semakin enak hidupnya di dunia dan pastinya hidupnya di akhirat enak. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, inilah yang bisa saya sampaikan dengan judul berakhlak mulia. Itulah misi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang berakhlak mulia dan diberikan kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW dunia dan akhirat. Terima kasih kepada Mas Gibran beserta staf dan jajarannya yang telah memfasilitasi dan menjadikan Pendapi Balai Kota Surakarta sebagai tempat pengajian rutin, ya tempat pengajian rutin pemerintah Kota Surakarta. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya tempat ini akan penuh, ya masyarakat juga mungkin bisa hadir. Bukan cuma ada di sini, saya membayangkan nanti bulan-bulan ke depan pengajian itu yang hadir mungkin sampai ke Jalan Samad Riyadi, ya Jenderal Sudirman, ya sampai Jalan Jenderal Sudirman. Bayangan saya, yang penting niat dulu, hasil urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakadha walafu minkum Rabban Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ashrafal badru alaina wa ihtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqaini wa syami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwah minna bilika khairil anami wa balighil muqdara anna min salatin wa salami walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.